Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alifian. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat menikah dengan jin. Begitu. Nah, tetapi sebelum ke pembahasannya, ini ketika saya biasanya bikin video-video begini kan banyak yang mengatai saya ini gila gitu ya dan lain sebagainya. Nah, seolah-olah bahwa menikah dengan karakter fiksi itu adalah sesuatu yang dilarang atau haram dalam masyarakat, padahal di dalam agama manapun tidak dijelaskan bahwa menikah dengan karakter fiksi itu haram begitu lah. Tetapi kan itu ada gitu yang mengatakan bahwa setiap manusia itu memang sudah ada jodohnya. Iya, sudah ada jodohnya, tetapi bagaimana kalau Tuhan berkehendak lain? Misalkan oke, Anda dijodohkan tapi dengan anime, dengan karakter fiksi. Bagaimana kalau seperti itu? Ya kita lihat saja lah, misalkan antara laki-laki dengan perempuan itu ya, di Indonesia ataupun di dunia itu kan ada ketimpangannya itu ya. Jadi misalkan kalau di Rusia itu jumlah perempuannya itu lebih banyak daripada laki-lakinya, atau mungkin di Indonesia gitu ya, yang di sensus kemarin ini dikatakan bahwa jumlah laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Dan kalau misalkan kita lihat data global hari ini, itu jumlah laki-laki itu beberapa juta lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa ada suatu ketimpangan yang terjadi di dunia ini, dan bisa saja itu diselesaikan dengan menikah dengan anime atau dengan karakter fiksi begitu. Lalu bagaimana hukum dari negara sendiri? Negara membolehkan orang untuk menikah. Sekali lagi ya, karena apa? Karena memang kata dasarnya adalah menikah. Sama seperti begini, kenapa negara membolehkan Facebook gitu? Ya karena negara kita, negara Indonesia itu menganut sistem kebebasan berpendapat gitu kan. Kalau misalkan sosial media lainnya boleh masuk gitu ya, kenapa Facebook gak boleh masuk? Kan ini bukan suatu demokrasi. Kalau begini kan bukan suatu kebebasan berpendapat begitu. Itu misalkan kenapa yang lainnya ini boleh untuk bercokol di Indonesia sedangkan Facebook tidak boleh? Bukan karena apa-apa, tetapi karena misalkan Facebook ini banyak yang mengkritik pemerintah dan lain sebagainya, ya itu kan oknum, itu kan bukan sosial medianya. Ya jadi tangkap aja yang menghujat pemerintah gitu kan. Kalau mengkritik sih oke lah, masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sudah menghujat gitu kan, nah itu sesuatu yang berbeda karena itu menyakiti orang lain. Sedangkan kalau kita menikah dengan karakter kartun, karakter anime ataupun karakter fiksi, siapa yang tersakiti? Kan tidak ada. Jadi menurut saya sebuah logika yang tidak masuk akal jika orang itu kemudian menganggap bahwa menikah dengan anime adalah sesuatu yang salah. Justru yang salah itu adalah ketika kita menikah dengan manusia kemudian kita melakukan KDRT lah. Itu kan lebih salah lagi gitu. Jadi daripada melakukan KDRT, lebih baik menikah dengan anime. Gitu ya logikanya. Ya udah, semoga diterima dan mari kita mulai videonya. Sebelum saya mulai videonya, ini buat teman-teman sekalian yang ingin join Discord saya, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa saya kelihatannya linglung gitu, atau mungkin gabut ini nge-Discord sendirian. Jadi silakan gabung, linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Manfaat pertama jika kalian menikah dengan jin adalah bahwa jin ini tegas begitu. Dalam artian bahwa
karena kan dia adalah seorang pemimpin juga gitu ya, artinya bahwa dia harus memiliki sifat yang tegas, memiliki sifat yang tangguh, yang bisa diandalkan. Nah ini menurut saya sih memang penting ya bagi teman-teman sekalian, karena memiliki istri yang tegas itu bisa membuat pekerjaan rumah kita menjadi lebih ringan. Maksudnya begini, kalau misalkan istri kalian ini tidak tegas gitu, atau misalkan istri kalian ini terlalu lembek, itu takut sama kecoa gitu. Bisa-bisa dia tidak berani untuk mencuci piring hanya gara-gara ada kecoa di sana. Dan lebih parahnya lagi adalah kalian ini misalkan lagi kerja gitu atau lagi tidak ada di rumah, ya seharian piringnya tidak akan tercuci lah atau kotor terus, kan begitu. Sedangkan kalau misalkan istri kalian ini tegas, istri kalian ini pemberani, jangankan sama kecoa, sama ular pun dibunuh. Begitu kurang lebihnya. Ya, itu adalah manfaat yang pertama jika kalian menikah dengan jin. Kalian bisa mendapatkan istri yang tegas, istri yang berwibawa. Dan kemudian manfaat kedua jika kalian menikah dengan jin adalah bahwa kalian ini mungkin saja bisa mendapatkan hak-hak istimewa. Kenapa saya katakan begitu? Karena jin ini memang dia adalah seorang figur pemimpin di daerah Mondstadt. Gitu ya, karena memang dia pemimpin, jadi ya kalian bisa mendapatkan beberapa fasilitas yang mungkin hanya bisa didapatkan oleh para pemimpin di sana lah. Ya, nggak usah dijelaskan lagi lah, ini sudah sering kita bahas. Ya oke lah, kemudian kita lanjut ke manfaat berikutnya atau manfaat yang ketiga. Manfaat ketiga jika kalian menikah dengan jin adalah karena jin ini orang yang sibuk gitu ya, maka kalian bisa untuk selingkuh. Ya walaupun ini ya nggak disarankan juga, walaupun dengan karakter fiksi gitu kan, tapi ya kalau kalian sudah punya jiwa selingkuh begitu, memangnya dia akan mau gitu kan? Nggak juga. Itu karena dia ini terlalu sibuk, jadi kalian ini bisa punya banyak waktu untuk selingkuh. Itu, dan jin ini mungkin saja tidak akan memperhatikan kalian, karena menurut pengalaman saya sebagai player, ketika saya main Genshin Impact ini kan, jin ini selalu totalitas terhadap semua pekerjaan yang ia lakukan gitu, sehingga mungkin saja dia tidak memiliki banyak waktu untuk mengawasi kalian begitu, sehingga kalian bisa bebas saja untuk berselingkuh ria dengan wanita-wanita lain. Ke yang mana kalau saya sarankan sih ya, sebaiknya selingkuhnya itu jangan di Mondstadt, karena itu adalah wilayah kekuasaannya, yang mana pasti terpantau lah. Oh selingkuh itu yang jauh itu kan, misalkan di Inazuma sekalian gitu kalian selingkuhnya, biar nggak ketahuan gitu. Nah kemudian manfaat yang keempat jika menikah dengan jin adalah kalian ini mungkin bisa mendapatkan jabatan yang strategis. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, jin ini memiliki pengaruh, atau dia adalah pemimpin di sana. Jadi misalnya kalian pengen jadi menteri gitu ya, sejak kecil cita-citanya pengen jadi menteri, tapi waktu besar nggak kesampaian begitu. Nah maka kalian bisa lah untuk minta jabatan ini kepada jin, karena kan begini, dalam filsafat bernegara itu, bahwa kepercayaan itu adalah sesuatu hal yang utama. Artinya apa? Artinya walaupun misalkan kalian ini kerjanya kikuk, tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, tetapi ketika kalian dipercaya sama jin, kalian bisa belajar kan. Ya, karena memang begini, namanya keahlian itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Sedangkan kejujuran, ya itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Sehingga kalau misalkan kalian jujur dan kalian bisa mengelola keuangan dengan baik, kalian bisa menjadi menteri yang baik, maka
kalian akan benar-benar dipercaya dan akan dicintai bukan hanya oleh jin, tetapi oleh para penduduk di kota Mondstadt. Begitu kurang lebihnya, apalagi kalau misalkan kita lihat di gamenya itu jin itu seperti orang yang bekerja sendiri gitu, kelelahan sekali begitu ya. Sedangkan orang-orang yang berada sekelilingnya misalkan kayak Kli gitu ya, itu kan suka bikin masalah gitu, atau mungkin Lisa hanya fokus ke perpustakaan, dan Barbara dia juga cuma fokus untuk mengembangkan karirnya dan juga fokus mengurus gereja. Jadi yang ngurus kota siapa? Ya lagi-lagi cuma jin saja. Makanya itu dia butuh wakil. Kan kalau di dunia nyata pasti ada wali kota dan wakil wali kota. Nah di sana wakilnya siapa? Kan nggak ada begitu. Apakah karakter yang kita mainkan? Ya karakter yang kita mainkan kan berpetualang ke tempat-tempat lain, bukan hanya berkutat di Mondstadt saja. Begitu ya. Jadi ya itulah dia manfaat menikah dengan jin. Jika kalian memang berminat, ya silahkan saja kalian untuk subscribe video ini dan juga tonton video-video saya yang lain, karena seperti janji saya sebelumnya ketika di video yang ini ya, yang manfaat menikah dengan Lisa ini, saya berjanji bahwa akan memberitahukan sebuah cara untuk bisa menikah dengan karakter fiksi jika sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu gitu ya, Anda tidak membutuhkan cara ini, ya sudah terserah aja, nggak usah di subscribe juga nggak apa-apa. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.